Kalau sudah dapat hantaran kue cucur dan juga kerupuk, kemudian ada kue punten juga, pertanda ini namanya kita dijemput ke rumah kenduri tetangga atau jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha mau menghadiri acara majelis pesta pernikahan. Kemarin ramai juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, kenapa kalau acara majelis pernikahan di perkampungannya Bang Toha untuk makanannya kenapa diambilkan, kenapa nggak mengambil sendiri seperti di Malaysia? Kalau di kampungnya Bang Toha untuk acara majelis pernikahan rata-rata memang untuk makanannya itu ada yang mengambilkan sahabatku semua. Namun ada juga yang dimana ambil lauk sendiri, nasi ciduk sendiri, ada juga yang seperti itu. Tapi itu hanya sebagian kecil, semua tergantung orangnya masing-masing sahabatku semua. Tapi rata-rata kalau di kampungnya Bang Toha memang soal urusan makan ada yang mengambilkan. Kemudian ada juga yang bertanya, kalau menikah dengan gadis di sana Bang, apa memang nggak perlu uang hantaran? Tidak perlu uang hantaran sahabatku semua. Kemarin saya membuat video bersama Mbak Feni, juga cukup sangat viral di TikTok dan jadi perbincangan. Karena di sini untuk sistem hantaran itu tidak ada. Kalau di Malaysia, teman-teman saya ketika menikah, hantarannya itu 15.000, 12.000, kadang ada yang sampai 20.000. Itu kalau dirupiahkan jumlahnya cukup lumayan banyak. Kalau 12.000 itu hampir sekitar 40 juta. Kalau yang 20.000 itu hampir sekitar 80 juta. Kalau yang 15.000 itu juga hampir 50 juta lebih. Bayangkan, uang hantarannya sangat banyak. Jadi kalau di sini nggak ada uang hantaran sahabatku semua. Kalau di daerah lain ada juga yang seperti sistem di Malaysia, tapi kalau di Jawa nggak ada seperti itu. Kemudian soal kenduri majelis pernikahan, kalau di kampungnya Bang Toha bisa 3 hari 3 malam. Jadi bukan 1 hari saja. Kalau di Malaysia kan biasanya 1 hari acara majelis pernikahan. Biasanya diadakan tengah hari ya. Nanti makan-makan bersama, kemudian sudah selesai. Tapi kalau di sini sampai 3 hari. Jadi 3 hari berturut-turut itu orang datang, silih berganti. Dan kali ini Bang Toha kebetulan juga mau menghadiri acara majelis pesta pernikahan di kampungnya Bang Toha bersama sang istri. Seperti apa videonya nanti Bang Toha akan videokan. Dan kemarin ramai sahabat-sahabat yang bertanya, kemana Mbak Feni, Mbak Feni, kemana Bang? Alhamdulillah Mbak Feni sudah sehat dan terima kasih atas doanya untuk sahabat-sahabatku semua. Nanti Bang Toha akan interview Mbak Feni pasal bab soal uang hantaran ya sahabatku semua. Karena di videonya Mbak Feni yang kemarin sangat ramai jadi perbincangan di media sosial TikTok juga, pasal di Jawa itu nggak ada uang hantarannya. Jadi misal kata suka sama suka, kemudian orang tua setuju, ya sudah langsung menikah. Namun soal uang hantaran yang ada di Malaysia, sepengetahuan Bang Toha, itu pun juga katanya nggak diwajibkan sih. Cuma kalau pihak laki-laki memang mau memberikan hantaran, ya sudah diberikan hantaran. Tapi misal kata tidak memberikan hantaran juga tidak apa-apa sahabatku semua. Dan kalau musim kenduri atau musim majelis pernikahan di kampungnya Bang Toha pun juga mempersiapkan gula cukup lumayan banyak. Sebab di sini rata-rata untuk yang perempuan atau istrinya Bang Toha biasanya akan membawa gula dan beras untuk dihantar kepada orang yang tengah buat majelis pesta pernikahan. Dan ini pun Bang Toha juga tengah belanja gula cukup lumayan banyak, 50 kg untuk orang-orang yang tengah kenduri. Dan juga akan membawa beras seperti ini sahabatku semua. Ini berasnya sekitar 3 kilo. Nanti akan ditambah dengan gula 2 kilo untuk pihak perempuan. Dan ini barang bawaan istri saya, gula 2 kg, beras 3 kg. Jadi seperti ini kalau kita mau pergi kenduri majelis pernikahan di kampung. Dan kali ini kita akan pergi bersama sang istri. Ini untuk salam tempel Dek ya? Iya. Yang ini untuk salam tempel, yang istrinya Bang Toha bawa beras, bawa gula. Bang Toha akan tunjukkan
seperti apa suasana majelis pesta pernikahan di kampungnya Bang Toha. Dan sudah sampai di acara majelis pernikahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Di sini Bang Toha langsung dihidangkan dengan gulai daging sapi. Seperti ini suasananya sahabatku semua. Dapat apa Bu? Selepas kenduri, kita juga dapat makanan. Kita buka. Ternyata kalau selepas kenduri dari majelis pernikahan dapat kerupuk. Kemudian ada apa ini Bu? Kerupuk sama nasi ya? Nasi sama lauk. Mana nggak ada lauk? Ini lauk. Mana ini? Oh iya. Cuma nasi satu bungkus. Nasi satu bungkus loh, ini loh, nasi satu bungkus dibungkus dengan daun jati. Dan di sini ada peyek, ada cucur, ada punten. Jadi seperti ini sahabatku semua. Dapat kerupuk satu plastik. Jadi kerupuk ini merupakan salah satu makanan yang wajib ada dibuat untuk oleh-oleh ya para tamu. Nasinya masih dibungkus dengan daun jati. Kalau nasi dibungkus dengan daun jati seperti ini, aromanya itu sangat harum sahabatku semua. Cuma ini nggak ada lauknya ya. Biasanya itu ada lauknya. Dan lauknya itu kadang-kadang sayur buah betik. Jadi buah betik dibuat sayur, kadang juga lauk nangka muda. Yang ini dapat cucur. Di Malaysia juga ada cucur. Ini namanya cucur Jawa. Ada juga punten. Ini puntennya agak keras ya. Ini terbuat daripada beras pulut dan dicampur dengan kelapa. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom untuk sahabatku daripada Malaysia jemput makan semuanya. Kalau punten di sini dimakan tidak pakai sambal ya, tapi kalau di Malaysia dimakan menggunakan sambal. Makanan Indonesia dan Malaysia kurang lebih itu hampir sama. Karena kita negara bertetangga, negara serumpun, bab soal makanan pasti ada kesamaan. Bismillah. Buat kemarin sahabat-sahabat yang bertanya Mbak Feni kemana, sekarang Mbak Feni sudah sehat kembali Mbak ya? Iya. Kemarin tidak kerja karena sakit. Mbak tahu nggak? Videomu itu viral loh. Kemarin yang kita bahas tentang pernikahan di Malaysia dan juga di Indonesia. Mbak Feni, kalau misal kata Mbak Feni dilamar cowok daripada Malaysia mau nggak? Jauh. Terlalu jauh. Ya. Kemarin dapat salam dari sahabat-sahabat dari Malaysia. Banyak yang berkomentar Mbak, kalau macam itu senang menikah dekat Indonesia. Tak pikir uang hantaran. Ya. Gimana? Kalau di sini kan nggak perlu uang hantaran Mbak ya? Ya. Kalau di Indonesia nggak perlu uang hantaran sahabatku semua. Kemarin saya membahas dengan Mbak Feni. Ramai loh Mbak yang nonton di TikTok. Gimana? Mbak Feni tersenyum, tersipu malu, bingung mau komentar apa. Alhamdulillah dapat support dari teman-teman dari Malaysia Mbak. Alhamdulillah ya. Ya. Dan Mbak Feni ini kalau diajak jalan-jalan jauh juga sering pusing kepalanya. Dan berbagai tip dari teman-teman Malaysia Mbak. Katanya Mbak Feni disuruh minum rebusan air beras. Tidak ampuh semuanya. Tidak ampuh? Tidak. Sudah dicoba? Sudah keturunan. Sudah keturunan. Karena nggak pernah jalan jauh ya. Ya. Makanya kemarin banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang Mbak Feni ajak jalan-jalan jauh sedikit, pergi ke kota. Mau nggak kalau pergi ke kota? Mau aja. Mau aja, nggak takut Pak Bu? Enggak. Insya Allah nanti kalau ada rezeki ya. Ya. Kalau ada rezeki Mbak Feni mau saya ajak jalan ke kota, ke Surabaya mau? Kejauhan. Kejauhan? Ya. Waduh, ke Surabaya kejauhan. Maunya di mana? Dekat-dekat aja. Yang naik motor? Kalau yang naik motor Mbak Feni itu namanya bukan jalan-jalan, itu hanya pergi ke pekan saja. Kalau jalan-jalan lain Mbak Feni. Gini kok mau pergi ke Malaysia? Waduh, nanti naik pesawat sudah kepalanya pusing. Kalau naik pesawat Mbak, kita lagi pusing loh. Kalau yang nggak pernah terbang naik pesawat, makanya latihan dulu Mbak. Jalan-jalan naik bus ya kan? Ya. Terus dulu waktu sekolah, waktu berwisata sama teman-teman mah Bu? Enggak, karena sama teman-teman.
Oh, kalau sama teman-teman nggak mabuk. Enggak. Jadi Mbak Feni ini kalau mau ke Malaysia harus diajak rame-rame kalau gitu ya. Iya. Ya udah nanti dijemput cowok daripada Malaysia yang rame-rame mau. Ini hanya guruan saja sahabatku semua. Gimana Mbak jualannya hari ini? Lumayan. Lumayan ya, alhamdulillah. Aduh. Lumayan karena mendung ya. Itu jeruknya tinggal sedikit. Oke, sahabat-sahabatku semua. Saya dengan Mbak Feni mau kemas-mas dulu, nanti lanjut di rumah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jualan hari ini juga cukup lumayan. Sembang-sembang tentang uang hantaran saya dengan Mbak Feni ini hanya sekedar obrolan biasa saja sahabatku semua, yang gimana takutnya nanti Bang Toha salah informasi juga. Sebab setahu saya kalau temannya Bang Toha menikah di Malaysia, memang uang hantarannya itu bukan kaleng-kaleng Mbak. 20.000 ringgit. Tahu nggak 20.000 ringgit itu berapa? Enggak tahu. Bukan 20.000 rupiah Mbak. Kalau 20.000 rupiah itu sama dengan sekitar 5 ringgitan. Tapi kalau 20.000 ringgit Mbak, sekitar 70 berapa ya, 20.000 ringgit hampir 80 juta. Hah? Banyak sekali ya. Itu uang hantaran saja Mbak. Belum lagi nanti dibelikan cincin juga. Makanya temannya Bang Toha kalau menikah, dia itu kumpul uang sampai kadang-kadang 4 tahun Mbak. Dikumpulkan terus, nanti dibuat hantaran. Tapi semua negara, semua daerah beda adat dan budaya sahabatku semua. Di Malaysia pun juga nggak diwajibkan sih Mbak. Jadi uang hantaran itu ya antara apa ya, istilahnya apa Mbak menurutnya? Semau orangnya lah ya. Iya. Jadi kalau orangnya pingin uang hantaran ya dihantar. Tapi kalau nggak punya uang hantaran, ya semampunya. Tapi Mbak Feni agak cukup terkejut ketika mendengar 80 juta. Itu kalau di sini sudah termasuk orang kaya Mbak ya. Iya. Tapi kalau di sana itu orang biasa saja Mbak. Sebab mata uang Malaysia kan nilainya tinggi ya kan. Beda dengan mata uang Indonesia yang dimana nilainya jutaan, tapi kalau dibelikan barang dapat sedikit ya. Iya. Dapat sedikit. Kalau Mbak Feni mungkin orang Malaysia pasti juga akan dapat uang hantaran ya. Iya. Tapi di sini ada juga sahabatku semua yang dimana di daerah itu Mbak ya, Pati ya. Iya. Dapat motor, dapat mobil, dapat isi lemari. Ada juga yang pakai adat seperti itu. Cuma kalau di daerahnya Bang Toha di sini adatnya tidak seperti itu Mbak ya. Semampunya. Hanya semampunya. Jadi di Indonesia pun juga ada hantaran-hantaran barang-barang. Cuma kalau di sini beda. Sama saja sahabatku semua. Di Indonesia ini enggak semuanya terus tidak dapat hantaran, enggak. Setiap daerah beda-beda Mbak ya. Iya. Saya pun juga cukup agak kaget ketika melihat video saya dengan Mbak Feni pasal bab uang hantaran, tiba-tiba FYP di TikTok sampai yang nonton ratusan ribu. Jadi di sini memang adatnya berbeda. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, ajak dong Mbak Feni, istrinya jalan-jalan ke restoran untuk makan mewah-mewah sekali seumur hidup. Sebenarnya juga ingin mengajak Mbak Feni, istrinya Bang Toha, cuman di sini itu nggak ada restoran sahabatku semua. Adanya ayam penyet, bakso, itu saja. Ya nantilah kalau ada waktu Bang Toha mau coba untuk ajak Mbak Feni pergi ke Pekan. Tapi Pekannya pun juga cukup lumayan jauh. Takut hujan, apalagi sekarang musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.